Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Ruun, mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah atau disingkat Sibermu, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya baru saja menyelesaikan mata kuliah Etika Profesi dan ingin berbagi hasil rangkuman mengenai etika profesi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika atau yang lazim juga disebut etik berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 pengertian, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Tujuan kita adalah mempelajari etika profesi, yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia. Apa itu baik? Baik adalah sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan tenang atau bahagia. Apa itu buruk? Buruk adalah segala yang tercela atau perbuatan buruk, berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Pentingnya etika profesi. Pendidikan etika profesi sangat diperlukan karena membekali para profesional dalam menerapkan etika profesi itu dalam menjalankan pekerjaannya. Jika suatu profesi, termasuk profesi keteknikan, dilaksanakan tanpa dilandasi dengan adanya etika profesi, maka respect ataupun kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini semakin berkurang, sehingga dapat menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal dengan profesi yang terhormat ini akan dapat jatuh menjadi sebuah pekerjaan biasa. Perbedaan profesi dan profesional. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Peran etika dalam profesi. Yang pertama, menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam, manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contoh adalah pada profesi hukum, dikenal adanya mafia peradilan. Profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah,
sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Tindakan pelanggaran etika dan kaitannya terhadap hukum. Yang pertama adalah sanksi sosial, di mana sanksi sosial adalah etika norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka terjadi pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Yang kedua adalah sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Hak kekayaan intelektual atau hak cipta dan kekayaan industri. Hak adalah kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. Haki adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Norma atau hukum tersebut diberikan oleh negara kepada dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta berwujud. Karya cipta sendiri merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.